Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi motivasi, penyemangat bagi kita untuk kita melangkah hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, atas kekuatan yang Tuhan masih beri bagi kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam tubuh yang sehat dan kuat. Biar kesehatan kekuatan ini dapat kami lakukan, dapat kami pergunakan untuk hal yang benar, hal yang baik, untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Sebelum kami melangkah, kami kini isi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman Allah menjadi motivasi, penyemangat, penerang di dalam kami melangkah hari ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua bagian A. 1 Petrus 1 ayat 2 bagian A berkata demikian bunyi firman Tuhan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Sekali lagi, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Allah pada pagi hari ini kami berjudul Di Atas Rata-Rata. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Oktober yang lalu kita sudah menyaksikan pelantikan para menteri kabinet Prabowo Gibran. Kita dapat memperhatikan siapa-siapa yang ditetapkan, siapa-siapa yang dipilih untuk menjadi kepanjangan tangan presiden. Di sini artinya presiden memilih para menteri untuk tujuan yang mulia, untuk tujuan yang baik, yang sesuai dengan keinginan sang presiden. Tujuannya supaya para menteri ini dapat menjadi panjangan tangan dari presiden. Sehingga apa tujuan presiden itu dapat dilaksanakan oleh para menterinya. Kalau para menteri atau utusan atau kepercayaan ini dapat melaksanakan tugas, tentunya presiden merasa bangga dan rakyat pun disenangkan. Saudara, banyak orang pintar, banyak orang berprestasi, banyak orang berpengalaman. Tetapi dari sekian banyak anak bangsa, hanya seberapa yang dipilih, hanya seberapa yang dapat dipercaya. Mengapa? Karena presiden mempunyai atau memandang mereka di atas rata-rata dari segala segi, dari segala sudut pandang tertentu. Oleh karena itu, presiden memilih para menterinya sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, demikian juga saya dan saudara adalah orang-orang pilihan Allah, pilihan Bapa kita. Kita dipilih sesuai dengan rencananya, dengan tujuannya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pun dipandang Tuhan, kita mampu, kita dapat, kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Sehingga visi dan misi Tuhan dapat terlaksana karena ada kita yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu kita dipilihnya. Seperti seorang presiden yang memilih para menterinya, ada tujuan, ada rencana presiden untuk hal-hal yang dapat memperkenankan hati presiden. Tentunya untuk menyaksikan bahwa presidennya mampu melaksanakan tugasnya. Mengapa kita sebagai anak Tuhan dipilih? Untuk apa kita dipilih? Apa dan apa rencananya Tuhan atas kehidupan kita? Kita dipilih karena kita sudah dikuduskan. Kita sudah disucikan dari segala dosa. Pelanggaran kita telah dihapus, diampuni. Dan sebagai orang yang dikuduskan, maka hendaknya kita harus hidup demi Kristus, yaitu dengan cara hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Hidup di dalam ketaatan, cara hidup kita diperjuangkan. Ketaatan kita, hidup kita kepada Tuhan harus kita perjuangkan. Supaya apa? Supaya kita dapat menyaksikan, menyenangkan hati Bapa. Sehingga Bapa di surga tidak salah pilih saya dan saudara untuk menjadi
tangan kepanjangannya. Yang mana kita di atas rata-rata. Yang lain berbuat, yang lain bertindak, berpikir secara dunia. Tetapi kita pilihan-pilihan Tuhan. Kita lebih daripada itu. Oleh sebab itu kita harus beda daripada orang-orang yang lain. Kalau Matius pasal 5 ayat yang 20 berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Agama memang diperlukan untuk kita lebih baik, untuk kita lebih benar. Tetapi bukan sekedar teori, tetapi harus dipraktekkan di dalam setiap kehidupan kita. Bukan seperti orang Farisi, bukan seperti orang Saduki yang dia tahu kebenaran, tetapi mereka tidak melakukannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita dipilih dari antara orang-orang yang lain. Tujuan kita supaya kita dapat menyaksikan, supaya kita dapat memperlancar keagamaan kita harus lebih daripada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Bukan sebagai teori kita melakukan. Sebagaimana teori yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Teorinya sudah cukup, tapi prakteknya harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, boleh kita menghadapi persoalan, boleh kita menghadapi penderitaan, boleh kita menghadapi pergumulan. Tetapi kita harus beda dengan yang lain. Bagaimana dalam kita bersikap? Mengapa? Karena kita ini adalah pilihan-pilihan Tuhan. Kita harus mampu, kita harus kuat, kita harus sabar lebih daripada yang lain. Sebab anugerah, sebab karya Roh Kudus yang Tuhan berikan pada kita untuk memberikan kita mampu. Kalau kita sudah terima anugerah, sudah kita terima Roh Kudus itu, maka damai sejahtera dari Allah itu akan kita terima. Dan damai sejahtera Allah itu akan kita rasakan. Karena apa? Karena Tuhan sudah pilih kita. Maka kita dikaruniakan suatu anugerah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat menjadi saksinya. Supaya kita dapat menjadi teladannya. Kalau kita sudah terima damai sejahtera daripada Allah, maka salurkan, kuatkan saudara-saudara kita yang lemah. Supaya damai sejahtera yang Allah juga berikan di dalam setiap kehidupan kita juga dapat kita berikan kepada saudara-saudara kita yang lemah. Kalau saudara kita yang lemah, mari kita kuatkan. Kita hibur mereka, berikan motivasi, berikan semangat pada saudara-saudara kita. Kalau Roh Kudus sudah memberikan kita mampu, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita diajar, kita dibuat supaya kita dapat menjadi kepanjangan tangan Tuhan, supaya maksud dan visi dan misi daripada Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Oleh siapa? Oleh saya dan saudara. Jangan sampai kita mengecewakan hati Bapa yang sudah memilih kita di antara sekian banyak orang-orang di dalam dunia ini. Apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran firman Allah? Kesimpulannya yaitu pastikan bahwa Tuhan tidak salah pilih kita. Bahwa kita mampu, bahwa kita dapat menjadi terangnya Tuhan. Karena kita sebagai pendatang, karena kita adalah anak-anak kerajaan. Kalau di dalam Filipi, pasal Filipi 3, ayat yang ke-20 mengatakan, kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita sebagai pendatang, kita bukan dari dunia ini, kita dari surga. Oleh sebab itu kita perkatakan, kita lakukan, kita pikirkan perbuatan yang dari surga. Karena apa? Kita adalah utusan-utusan Tuhan. Kita adalah pilihan-pilihan Tuhan. Kita diberi mandat, kita diutus oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi saksinya Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekasih dalam Tuhan, apapun, sekecil apapun yang dapat kita lakukan buat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan sama kita dengan dunia ini. Tetapi kita harus lebih dan lebih lagi. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak dan rencananya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memanggil saya dan saudara ke dalam dunia ini sebagai pilihan-pilihan Tuhan. Demikian juga seperti Bapak Presiden memilih para menterinya untuk melakukan tugas-tugas penting, untuk
bangsa dan negara kita ini. Oleh sebab itu mari saudara kasih dalam Tuhan, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus beda, kita harus di atas rata-rata dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab kita adalah pilihan-pilihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada Bapa di surga. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami sebagai umat pilihan-Mu, ajari kami untuk tetap menjadi teladan, tetap menjadi saksi. Apapun keadaan kami saat ini, maupun keadaan kami mengalami suatu pergumulan, mengalami suatu penderitaan, tetapi Engkau mengajari kami supaya kami tetap setia, tetap percaya, tetap kami dapat menjadi pilihan-pilihan Tuhan, dapat memuliakan dan mengagungkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami, kuatkan kami untuk tetap melangkah di hari ini. Biarlah firman Allah ini menjadi motivasi, penyemangat untuk kami melangkah hari ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Dan kami serahkan perjalanan kehidupan kami hari ini. Biarlah firman Allah, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.